ke-19. 1 minggu telah berlalu. Sudah seminggu Tuan Hardy terbaring koma di rumah sakit. Selama seminggu itu juga belum ada tanda-tanda kemajuan dari kondisi Tuan Hardy. Tapi dokter terus memantau kondisinya. Raka sering bolak-balik rumah sakit untuk melihat kondisi papanya. Seperti saat ini, Raka sedang melihat tubuh yang sedang terbaring tak berdaya itu. Alat-alat yang ada di tubuh Tuan Hardy membuat Raka menghela nafas pelan. Papa harus bertahan. Demi aku dan Mama. Pa. Ucap Raka dalam hati. Melihat pria yang ia yakin tidak jahat pada mamanya. Selama seminggu ini, Nadine dan Randy tidak pernah datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Tuan Hardy. Mereka hanya sibuk dengan perusahaan. Padahal saat ini perusahaan sedang diambil ahli dan dipimpin oleh wakil direktur. Bos. Sapa Faisal. Ada dokter? Suruh masuk aja. Dokter masuk dan langsung menyapa Raka. 2 perawat yang masuk bersama dokter langsung memeriksa selang infus dan alat-alat yang lain. Pak Raka, sejauh ini belum ada tanda-tanda Tuan Hardy akan sadar. Tapi kami akan tetap berusaha untuk yang terbaik. Terima kasih, Dok. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Raka. Dok, semuanya baik-baik aja. Ucap salah satu suster, lalu dokter memeriksa pasiennya itu. Setelah memeriksa Tuan Hardy, dokter lalu kembali keluar lalu disusul oleh Raka dan Faisal. Jangan sampai lengah. Ucap Raka. Siap, Bos. Sejauh ini masih aman-aman. Jawab salah satu penjaga yang sedang bertugas. Raka dan Faisal menghabiskan waktu hampir 2 jam di rumah sakit. Kemudian mereka pergi dari rumah sakit. Saat mobil mereka keluar gerbang, terlihat mobil Nadine baru saja memasuki gerbang rumah sakit. Sebelum keluar mobil, Nadine tidak lupa memakai masker dan juga kacamata hitam miliknya. Keluar dari dalam mobil dan langsung pergi ke ruangan dokter yang sedang menangani Tuan Hardy. Selamat siang, Dok. Ucap Nadine dari ambang pintu. Siang, maaf dengan ibu siapa ya? Dokter tidak mengenali Nadine, yang saat ini menggunakan masker dan kacamata hitam. Ini saya, Dok. Ucap Nadine setelah melepaskan masker dan kacamata hitam. Bu Nadine, ada apa ibu kesini? Tanya dokter heran, melihat penampilan Nadine. Silahkan duduk dulu, Bu. Dokter mempersilahkan Nadine duduk di kursi yang ada di hadapannya saat ini. Terima kasih, Dok. Saya datang ke sini karena ingin menanyakan kondisi suami saya. Kondisi suami ibu saat ini masih koma, tapi kami akan terus memantau kondisi pasien. Jelas, dokter. Jadi suami saya akan sembuh, Dok? Iya, Bu. Kita hanya menunggu Tuan Hardy sadar dari komanya. Dan kita berdoa aja. Jadi begini, maksud kedatangan saya ke sini. Itu karena ingin bekerja sama dengan dokter. Ucapan Nadine membuat dokter mengernyit keningnya heran. Karena dokter tidak mengerti dengan maksud wanita yang ada di depannya saat ini. Maksud Bu Nadine? Kerja sama apa ya? Saya tidak mengerti. Nadine langsung membuka tas dan mengeluarkan amplop tebal berwarna coklat, lalu mendorong ke arah dokter, membuat sang dokter semakin heran dengan semua itu. Ini apa, Bu? Dokter bisa lihat sendiri. Dokter mengambil amplop itu dan melihat isinya. Isinya adalah uang. Dokter kembali melihat Nadine dengan tatapan memicing. Maksud Bu Nadine apa? Memberikan saya uang begitu banyak. Jadi begini, saya ingin mengajak dokter kerja sama. Kan yang menangani suami saya itu dokter. Jadi saya minta dokter untuk menghabisi suami saya. Kan saat ini dia sedang koma, pasti tidak susah untuk dokter melenyapkan suami saya. Ucap Nadine dengan santai. Astaga, maksud Bu Nadine saya disuruh untuk membunuh Tuan Hardy? Shoot, pelankan suara dokter. Nanti kalau ada yang dengar gimana? Saya akan bayar dokter mahal kalau berhasil menghabisi suami saya. Gak, Bu. Saya di sini bertugas untuk membantu pasien sembuh. Bukan malah ingin membunuhnya. Lagian saya cuma manusia biasa. Yang bisa mengambil nyawa seseorang itu adalah Tuhan. Bukan saya.
Saya akan bayar mahal dari gaji yang kamu dapatkan di sini, asal kamu mau bekerja sama dengan saya. Nadine terus memaksa dokter, karena ia tidak punya kesempatan masuk ke ruang ICU. Sudah ada penjagaan ketat di sana, dan karena itulah Nadine meminta dokter. Karena hanya dokter yang memiliki akses bebas untuk masuk ke ruang ICU, selain Raka dan Faisal. Maaf Bu, saya tetap tidak bisa. Saya tidak mau berurusan dengan hukum, dan itu akan menghancurkan reputasi saya sebagai seorang dokter. Tolak dokter Amelia. Sial, mau dikasih uang banyak gak mau. Apa susahnya sih tinggal bikin si Hardy itu tiada? Apalagi sekarang dia lagi koma. Gak lama buat singkirin dia. Kesal Nadine dalam hati, menatap dokter Amelia dengan kesal. Lagian kenapa Bu Nadine bisa sejahat itu sih? Padahal Tuan Hardy adalah suami ibu sendiri. Bukannya kasihan ini malah mau disingkirkan. Itu bukan urusan Anda. Ucap Nadine, lalu mengambil amplop itu lagi dan dimasukkan ke dalam tasnya lagi, lalu pergi dari sana. Dokter Amelia menggeleng kepala pelan. Melihat punggung Nadine yang menghilang dari balik pintu. Dokter Amelia menghela nafas pelan. Nadine adalah setan yang tiba-tiba datang dan ingin menggodanya agar mau melakukan dosa besar. Jahat banget sih dia. Tapi kenapa dia malah nyuruh aku ya? Ucap dokter Amelia seorang diri. Nadine kembali memakai kacamata dan masker setelah keluar dari ruangan dokter. Tapi sebelum itu Nadine pergi untuk melihat situasi di depan ruang ICU. Dan benar saja dua penjaga sedang berjaga dengan sangat ketat di sana. Dia pasti tidak bisa masuk ke ruang ICU dengan penyamaran seperti ini. Mereka pasti akan mencurigai dirinya nanti. Sial, kalau seperti ini, siapapun tidak bisa masuk ke ruangan itu. Senyum lalu terbit di bibir Nadine. Kemudian wanita itu dengan cepat pergi dari sana. Cara satu-satunya agar Tuan Hardy bisa ia habisi adalah dengan menyingkirkan Raka terlebih dahulu. Dengan begitu tidak ada lagi yang akan menghalanginya untuk masuk ke ruang itu untuk menyingkirkan suaminya. Dokter terlihat berjalan tergesa-gesa menuju ruang ICU, dan di sana dua penjaga masih berdiri di tempat yang sama. Apa tadi Bu Nadine kesini? Tanya dokter, membuat dua penjaga itu saling tatap penuh heran. Tidak Dok, tidak ada orang yang datang ke sini, setelah Bos Raka pergi. Ucap salah satu penjaga. Itu tandanya Bu Nadine. Langsung pergi syukur deh kalau dia tidak menemui Tuan Hardy. Aku harus memberitahu ini pada Pak Raka, agar bisa lebih berhati-hati. Dokter dalam hati. Setelah meminta dua penjaga itu, untuk tidak meninggalkan tempat mereka, dokter lalu kembali lagi ke ruangannya. Randy masuk ke dalam ruangan Tuan Hardy. Melihat mewahnya ruangan itu, membuat Randy ingin cepat-cepat menduduki kursi pemilik perusahaan. Randy melihat bingkai foto yang ada di atas meja, di mana Tuan Hardy dan Raka sedang tersenyum bahagia di dalam foto itu. Foto yang Randy yakin saat Raka masih remaja. Bahkan di ruangan sebesar ini pun, kamu tidak menaruh foto mamaku. Ucap Randy, menatap tajam foto Tuan Hardy. Randy membuka laci di dekat Tuan Hardy, di mana di sana terlihat satu bingkai foto seorang wanita cantik yang sedang tersenyum manis. Randy sangat yakin kalau wanita itu adalah mamanya Raka. Randy tersenyum sinis melihat foto itu. Ternyata kamu juga masih menyimpan foto wanita ini. Dasar laki-laki bajingan. Teriak Randy, penuh amarah saat ini ia merasa paling berkuasa di sana. Bab ke-20. Mobil milik Nadine berhenti di salah satu kafe. Sebelum turun dari mobil Nadine merapikan penampilannya terlebih dahulu. Udah cantik, ucap Nadine, dengan pedenya lalu keluar dari mobil, dan langsung berjalan masuk ke dalam kafe. Nadine tersenyum manis, melihat seorang pria sedang duduk di salah satu meja. Hey, sorry udah buat kamu nunggu lama. Ucap Nadine, duduk di salah satu kursi. Gak apa-apa, aku juga baru aja sampai kok. Jawab pria itu santai. Gimana? Kamu udah siapin apa yang aku minta? Udah. Jawab pria itu, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan memberikan pada Nadine. Ini, barang yang kamu minta. Sesuai apa yang aku mintakan? Iya, kamu tenang aja sekali campur.
pasti sasarannya akan langsung mati. Bagus, aku tidak sabar ingin segera menghabisi anak itu. Ucap Nadine dengan senyum liciknya. Pria yang saat ini bersama Nadine ikut tersenyum jahat. Bagaimana dengan Hardy? Melenyapkan pria itu tidak gampang sekarang, karena sedang dijaga ketat oleh dua orang yang disuruh oleh Raka. Jadi karena itu, kamu ingin menyingkirkan anaknya terlebih dahulu? Iya, setelah itu ayahnya yang akan ikut menyusul. Berani juga kamu. Sebentar lagi, Nadine akan menjadi nyonya selamanya, dan Randy akan menjadi pemilik perusahaan Mahendra. Ucap Nadine dengan sombongnya sambil tersenyum manis. Nadine bertemu pria itu karena ingin mengambil obat yang sangat berbahaya. Obat yang bisa membunuh seseorang kalau sampai orang itu memakannya. Dan sasaran Nadine adalah Raka saat ini. Pulang sekolah, Bila melihat suaminya yang juga baru saja tiba di rumah. Dengan berjalan pelan Bila menghampiri suaminya dan Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Raka dan Faisal. Kamu pulang sekolah naik apa? Naik Gojek. Kan gak dijemput. Jawab Bila. Pulang sendiri kamu gak bakalan hilang. Ucap Raka. Bila melewati suaminya dan Faisal begitu saja. Bila ingin segera sampai ke kamar karena ada sesuatu yang ia rasakan saat ini. Jangan sampai aku beneran dapat. Sekarang aku lagi gak ada persiapan. Ucap Bila seorang diri, masuk ke dalam lift. Tiba di kamar, Bila dengan cepat masuk ke kamar mandi, dan tak berselang lama kembali keluar dengan wajah lesu, membuat Raka yang baru saja masuk ke kamar bisa melihat wajah lesu Bila dari balik kacamata hitam miliknya. Kenapa dia? Ucap Raka dalam hati, melihat Bila duduk di sisi ranjang. Aku boleh minta uang gak? Tanya Bila pelan. Minta uang? Uang buat apa? Raka balik bertanya dengan heran. Buat beli pembalut. Sekarang aku lagi datang bulan. Nanti Faisal yang akan kasih kamu uang. Ucap Raka, lalu mendorong kursi rodanya sendiri masuk ke dalam kamar sebelah melalui pintu ajaib itu. Tok! Tok! Siapa sih? Gak tahu apa kalau sekarang perut aku lagi sakit. Kesal Bila, berdiri dari duduknya dan beranjak untuk membuka pintu. Cuek. Ini uang yang Nona minta. Faisal memberikan beberapa lembar uang 100.000. Ini banyak banget. 100.000 udah cukup kok. Ini disimpan lagi aja. Tapi bos Raka meminta saya untuk memberikan semua uang ini untuk Nona. Gak apa-apa. Lagian 100.000 cukup kok buat beli pembalut. Sama masih ada sisanya juga. Faisal menatap istri dari bosnya heran. Kalau wanita lain akan suka dikasih uang banyak. Maka berbeda dengan Bila. Bila malah menolak untuk mengambil semua uang pemberian dari suaminya itu. Ini yakin gak diambil semua? Gak. 100.000 udah cukup buat beli pembalut doang. Ucap Bila, lalu kembali masuk dan tidak lupa menutup pintu lagi. Cuek. Om. Panggil Bila lagi, dan Faisal kembali berbalik. Ada apa? Bisa gak jangan panggil om? Saya ini bukan om kamu. Terus aku manggilnya apa dong? Tanya Bila dengan polosnya. Kakak lebih bagus? Kakak, tapi kamu kan bukan kakakku. Ucap Bila menatap Faisal. Itu cuma sebagai bentuk hormat, agar kamu tidak memanggil saya om lagi. Tapi kakak kurang cocok, gimana kalau Pak aja? Faisal semakin dibuat kesal oleh kelakuan istri kecil bosnya itu. Pak, emangnya saya bapak kamu? Suara Faisal sudah mulai kesal. Ya udah deh, aku manggil kamu kakak. Nah, begitu kan terdengar enak. Kak, boleh gak aku minta tolong? Minta tolong apa? Ini, beliin pembalut di supermarket depan. Ucap Bila, menyodorkan uang 100.000 yang ia ambil dari Faisal tadi. Apa? Maaf kalau soal itu saya gak bisa. Lagian saya gak ngerti juga soal barang kayak gituan. Terus siapa yang mau beli? Kan jalan ke supermarket depan jauh.
Keluh Bila, mana sekarang udah dapat lagi. Kita aja yang pergi, kan bagus kamu yang beli nanti. Bila mengiyakan ajakan Faisal, daripada nanti dia nggak punya persediaan, lebih baik pergi beli sendiri aja. Mau kemana kamu? Nadine yang baru saja turun dari mobil, melihat Bila dan Faisal keluar dari pintu utama. Mau ke supermarket depan tante. Mau beli pembalut. Jawab Bila. Nadine kemudian masuk dan melewati mereka begitu saja. Sedangkan Bila dan Faisal langsung masuk ke dalam mobil. Tiba di dalam rumah, Nadine melihat salah satu pelayan yang sedang bersih-bersih. Dengan cepat Nadine langsung menghampiri pelayan itu. Kamu ikut saya ke kamar. Ajak Nadine. Baik Nyonya. Pelayan itu dengan patuh mengikuti Nadine ke kamarnya. Kamar yang selalu ditempati oleh Nadine selama menikah dengan Tuan Hardy, dan selama menikah mereka tidak tidur seranjang. Entah mengapa Tuan Hardy menolak itu. Ada apa Nyonya? Saya punya tugas buat kamu, dan saya akan bayar mahal. Asal kamu mau mencampurkan ini ke minuman Raka. Nadine memberikan obat yang ia dapat dari pria tadi di kafe. Ini obat apa Nyonya? Racun yang bisa bikin orang mati. Gimana kamu bisa gak? Aku lagi butuh uang banyak. Sekarang dan ini adalah kesempatan aku. Ucap pelayan itu dalam hati. Baik Nyonya saya mau. Bagus. Ini DP buat kamu. Sisanya akan saya kasih lagi nanti. Baik Nyonya. Kalau begitu saya permisi dulu. Pamit pelayan itu setelah mengambil obat dan uang yang diberikan oleh Nadine. Sekarang aku tinggal tunggu hasilnya saja. Setelah anak itu tiada barulah giliran kamu Hardy. Ucap Nadine seorang diri sambil tersenyum licik. Tuan Raka kan buta. Dan dia bakalan gak tahu kalau aku sudah mencampuri racun ini ke minumannya nanti. Ucap pelayan itu dalam hati. Berjalan cepat ke dalam kamarnya di belakang. Sebelum pelayan lain melihatnya nanti dan mencurigai dirinya. Bab ke-21. 2 minggu telah berlalu. Tidak terasa, sudah hampir sebulan Bila menjadi istri dari seorang Raka Mahendra. Selama tinggal di rumah besar suaminya, Bila tetaplah Bila yang dulu. Pagi pergi ke sekolah, kalau di rumah mengurung diri di kamar, dan hanya keluar saat Raka suaminya menyuruh sesuatu. Buatkan saya teh, tapi jangan terlalu manis. Bila yang sedang membereskan kamar, melihat ke arah sang suami, kadang Bila heran dengan sikap suaminya yang seperti orang pada umumnya. Tapi Bila tidak terlalu ambil pusing soal itu. Sekarang? Ya sekarang. Memangnya saya nyuruh kamu nanti? Iya. Ini udah mau ke bawah. Semoga aja aku gak ketemu nenek sihir itu malas banget. Ucap Bila pelan. Tapi masih bisa didengar oleh Raka. Bila turun ke lantai bawah. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bila melihat di lantai bawah sangat sepi, hanya ada beberapa pelayan saja yang bersih-bersih. Mau kemana, Non? Tanya salah satu pelayan, menyapa Bila dengan sopan. Mau ke dapur, Bi. Mau bikin teh untuk suami. Jawab Bila. Apa mau dibikinin saja? Tawar pelayan itu. Gak usah, Bi. Biar saya saja. Bibi lanjut kerja aja. Bila lalu pergi ke dapur. Terlihat salah satu pelayan yang baru keluar dari kamarnya. Berjalan mendekati Bila, yang sudah mengambil gelas. Non, lagi ngapain? Lagi bikin teh? Buat Non ya? Gak, buat suami saya. Pelayan itu membersihkan peralatan dapur. Tapi matanya terus melirik ke arah Bila, yang sedang mengambil gula. Ini kesempatan buat aku. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Untung aja aku selalu bawa obat yang dikasih Nyonya Nadine. Ucap pelayan itu dalam hati, terus melirik ke arah Bila. Non, air panasnya belum dipanaskan ya? Saya lupa, Bi. Saya ingat di rumah saya tinggal pencet dispenser aja. Ternyata di sini lain. Biar saya saja yang panaskan, Non. Terima kasih, Bi. Bila tersenyum ramah. Pelayan itu lalu pergi untuk menyolok panci listrik khusus untuk memanaskan air. Sambil tersenyum licik,
Pelayan itu pun memasukkan sesuatu ke dalam panci yang sudah berisi air itu, lalu kembali melihat Bila. Sudah non, nanti bisa non lihat kalau sudah panas. Saya mau ke depan dulu. Ucap pelayan itu, yang mendapat anggukan dari Bila. Aku harus cepat-cepat menemui Nyonya Nadine. Kalau rencana aku sudah berhasil. Ucap pelayan itu. Tok, tok, clek. Ada apa? Tanya Nadine, bersedekap dada. Karena sudah 2 minggu ini, rencananya ingin menyingkirkan Raka selalu gagal, tidak pernah berhasil. Apa bisa kita ngobrol di dalamnya? Masuk. Nadine kembali menutup pintu kamarnya, menatap pelayan itu. Saya sudah berhasil memasukkan obat itu ke dalam panci air panasnya. Sekarang istrinya Tuan Raka ada di dapur sedang membuat teh. Bagus. Kerja yang sangat bagus. Kita tunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan semoga saja tidak akan gagal lagi seperti kemarin-kemarin. Ucap Nadine sambil tersenyum licik. Tapi, saya kok jadi takut beginiannya? Kenapa kamu harus takut? Kamu sudah menerima setengah uang yang saya kasih. Ini sisa bayaran untuk kamu. Nadine mengambil amplop coklat dari dalam laci, lalu memberikan pada pelayan itu. Terima kasih Nyonya. Tapi mulai besok saya akan berhenti bekerja di sini. Terserah kamu saja. Yang penting rencanaku berjalan dengan mulus. Ucap Nadine, lalu keluar dari kamarnya. Begitupun dengan pelayan itu. Bila baru saja keluar dari dapur, sambil membawa secangkir teh panas, yang Nadine yakin kalau teh itu untuk Raka. Kita tunggu. Apa yang akan terjadi hahaha. Nadine menatap Bila, yang masuk ke dalam lift. Keluar dari lift, Bila tiba-tiba sudah merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pernah Bila rasakan sebelumnya. Bila masuk ke dalam kamar, dan melihat suaminya sedang melihat keluar jendela, dengan cepat Bila langsung meletakkan segelas teh di atas meja dekat sang suami. Ini tehnya. Ucap Bila lalu masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa dia? Kok mukanya jadi mereka gitu? Ucap Raka, lalu mengambil teh yang diletakkan oleh istrinya dan meminumnya. Sedangkan di dalam kamar mandi, Bila tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba seluruh badannya panas dan sesuatu yang sangat mendesak membuat Bila sangat tersiksa sekarang ini. Kenapa ini panas sekali? Dan apa ini kenapa menyakitkan sekali? Bila menanggalkan semua pakaiannya, lalu berdiri di bawah guyuran air, tapi tetap saja sesuatu yang ia rasakan tidak hilang meskipun sudah berdiri di bawah guyuran shower. Panas. Tolong ini benar-benar menyiksa. Ucap Bila, yang tak tahu harus berbuat apa lagi. Sedangkan di luar kamar, Raka melepas kacamata yang bertengger di hidung mancungnya, dan memijit pelipisnya dengan pelan, lalu melihat ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Samar-samar Raka mendengar suara istrinya dari dalam sana. Berdiri dari kursi roda, Raka berjalan menuju kamar mandi dan membuka pintu begitu saja. Panas. Ini panas banget. Aku gak kuat. Ucap Bila, terduduk di bawah air shower. Melihat kondisi sang istri saat ini, membuat Raka semakin bertambah panas. Apalagi sesuatu yang ia rasakan saat ini benar-benar menyiksa. Dengan langkah cepat Raka langsung menghampiri sang istri. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ucap Bila. Tapi Raka langsung berjongkok di depan Bila dan langsung mencium Bila. Karena pengaruh sesuatu dalam diri mereka, Bila jadi lupa diri dan terbuai oleh sentuhan sang suami. Bahkan Bila terlihat sangat berbeda kali ini. Sadar di mana mereka saat ini, Raka langsung mengangkat Bila dan membawa keluarga dari kamar mandi, tanpa melepaskan ciuman mereka. Raka menghempaskan Bila di atas ranjang, lalu Raka pergi untuk mengunci pintu kamar, dan semua itu tidak luput dari pandangan Bila, karena pengaruh sesuatu dalam diri mereka. Keduanya pun larut dalam percintaan. Kalau ditanya kenapa Bila bisa merasakan hal itu juga, itu karena Bila meminum sedikit teh di dapur sebelum kembali ke kamar. Di lain bawah, Nadine terus melihat ke arah pintu lift, sudah menunggu hampir 1 jam, tapi Bila tidak kunjung keluar dari sana. Lama banget sih. Seharusnya kan Raka sudah keracunan.
Ucap Nadine. Aduh, kok badan aku napas banget ya, Mah? Setelah minum teh itu. Ucap Randy. Panas gimana maksud kamu? Ini seperti pengaruh obat perangsang, Mah. Aduh, aku gak tahan, Mah. Aku harus ke klub sekarang. Ucap Randy, langsung pergi. Hah? Obat perangsang? Maksud ini apa sih? Nadine heran, melihat Randy sudah menghilang dari pandangannya. Wati, siapa yang membuatkan teh untuk Randy? Sayanya. Kamu ambil air di mana? Di pancinya? Sisa Nona bilang, bikin teh untuk Tuan Raka. Apa? Di dalam situ kan sudah dicampurkan obat. Apa obat yang diberikan Max adalah obat perangsang? Bukan obat yang aku minta. Ucap Nadine dalam hati. Kalau benar, itu berarti Raka di atas lagi. Sial gak becus banget sih tuh orang. Mintanya obat apa dikasih obat apa. Kesal Nadine dalam hati, pergi ke kamar dan segera menghubungi Max. Sambungan telepon langsung diangkat oleh seseorang dari seberang sana. Halo Max, obat apa yang kamu kasih? Kenapa orang yang meminumnya malah terangsang? Apa iya? Apa kamu juga? Suara candaan dari seberang sana membuat Nadine kesal. Aku tidak bercanda, Max. Aku sedang serius. Ketus Nadine. Sorry, gue salah kasih obat. Itu memang obat untuk itu, bukan racun. Ucap Max. Sial, cepat kau carikan obat yang aku minta. Kalau gak sisa bayaran tamu aku tarik. Ucap Nadine, lalu mematikan sambungan teleponnya. Randy ke klub pasti mau nidurin wanita-wanita di sana. Semua ini gara-gara kau, Max. Nadine tak henti-hentinya mengomel, berharap mendengar Raka sekarat. Ini malah tidak. Nadine kembali keluar kamar, dan berjalan menuju lift. Nadine sangat penasaran dengan apa yang terjadi di lantai atas. 22. Seperti pencuri, Nadine berdiri di depan pintu kamar Raka dan Bila, sedang mendengar apa yang terjadi di dalam sana. Tapi sayangnya Nadine tidak bisa mendengar apa-apa. Sial, gagal lagi rencanaku. Pelayan itu tidak bisa pergi begitu saja. Dia sudah menerima uang yang cukup banyak. Ucap Nadine dalam hati, lalu kembali turun ke lantai bawah untuk mencari pelayan tadi. Hei, sini kamu ikut saya ke kamar. Panggil Nadine. Ada apanya? Gak usah banyak tanya, ikut aja. Tiba di dalam kamar, pelayan itu masih bingung melihat wajah kesal Nadine. Bukannya sekarang Nadine harus bahagia, karena dia sudah berhasil mencampuri obat itu ke minuman Raka. Rencana kita gagal. Obat yang kamu masukin itu ternyata bukan racun, tapi obat perangsang. Apa? Kok bisanya? Udah gak usah banyak tanya. Yang jelas tugas kamu belum selesai. Kamu belum bisa pergi dari rumah ini. Ya, gagal dong. Itu tandanya Tuan Raka masih hidup. Suara azan subuh membuat Raka terbangun dari tidurnya, melihat ke arah samping di mana Bila saat ini masih tertidur pules. Raka bangun sambil memijit pelipis, melihat pakaiannya yang berserakan di lantai. Kurang ajar siapa yang sudah mencampuri obat itu ke dalam teh kemarin? Ucap Raka, mengambil pakaiannya dan mengenakan kembali. Raka lalu pergi ke kamar sebelah, membiarkan Bila yang masih tertidur pules, karena kelelahan akibat aktivitas pertama mereka. Shit, kenapa aku tidak bisa menahan diri, malah ikut menikmatinya? Kesal Raka, masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Raka melihat bekas cakaran Bila di atas lengannya. Raka sangat tahu kalau hal itu adalah yang pertama untuk istrinya semalam. Begitupun untuk dirinya. Raka berdiri di bawah guyuran air shower, melihat pantulan dirinya di balik keramik putih. Entah kenapa bayangan tentang aktivitas dirinya dan Bila semalam selalu terbayang di ingatan Raka sekarang. Entah seperti apa nanti reaksi Bila saat bangun tidur. Tapi Raka tahu kalau semalam istrinya juga sangat berbeda. Selesai membersihkan diri, Raka keluar dari kamar mandi, dengan hanya mengenakan handuk yang melingkar di pinggang rampingnya. Menyambar ponsel yang ada di atas meja, dan langsung menghubungi Faisal. Halo, kau ada di mana? Di apartemen, bos. Ada apa?
Kalau kau mau ke sini, tolong mampir ke apotik untuk membeli pil pencegah kehamilan. Pil pencegah kehamilan? Untuk siapa, bos? Untuk bocil. Nanti aku ceritain masalah. Setelah itu Raka langsung mematikan sambungan teleponnya. Meletakkan ponsel di atas meja lagi, Raka lalu pergi ke arah lemari untuk mengambil pakaian. Di luar sana hari sudah mulai terang, karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Bila dengan pelan membuka kedua matanya, merasakan badannya remuk-remuk, Bila melihat ke keluar jendela, di mana matahari sudah bersinar terang. Saking asiknya melakukan aktivitas semalam, mereka sampai lupa menutup kain garden. Ahi! Bila meringis pelan, merasa hal tak biasa di bawah sana. Bila melihat dirinya di balik selimut, air mata Bila tak dapat ia tahan, mengingat apa yang sudah ia dan Raka lakukan semalam. Sekarang masa depanku sudah hancur, ucap Bila pelan, sambil mengusap air matanya. Bila bangun, meskipun ia masih merasa perih di bagian bawahnya, Bila masuk ke kamar mandi dengan selimut yang membungkus tubuhnya. Raka memang suami Bila, tapi mereka sudah berjanji untuk tidak melakukan hal yang lebih jauh. Tapi semalam mereka seolah lupa dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati, hanya karena dalam pengaruh obat itu. Kalau sudah seperti ini, siapa yang akan disalahkan? Bila menghabiskan waktu hampir 1 jam, berendam di dalam bathtub, sampai tubuhnya merasa sedikit lebih rileks. Selesai itu Bila berdiri di bawah shower untuk membersihkan dirinya lagi. Raka keluar dari kamar sebelah, dan melihat ranjang sudah kosong dan terdengar percikan air dari kamar mandi. Raka melihat noda merah di atas seperti. Jelas Raka tahu noda apa itu. Menghela nafas pelan, Raka pergi ke arah jendela dan berdiri di sana, melihat luasnya halaman taman belakang dari atas sana. Clek! Keluar dari kamar mandi, Bila melihat tempat tidur yang masih berantakan, dan sang suami yang sedang berdiri di depan jendela. Bila sudah tidak kaget lagi, karena semalam Bila sudah melihat. Suaminya bias berjalan dan menggendongnya keluar dari kamar mandi. Itu tandanya suaminya tidak buta dan tidak lumpuh. Raka berbalik dan melihat Bila dengan tatapan dingin. Ini kali pertama Bila melihat sang suami dari sisi yang berbeda, tidak seperti biasanya yang selalu duduk di kursi roda. Jangan sampai semua orang di rumah ini tahu tentang saya yang sekarang ini kamu lihat, ucap Raka, terdengar dingin. Suamiku ternyata tidak buta dan tidak lumpuh, ucap Bila, sambil tersenyum sinis menatap Raka. Raka hanya diam saja, tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh istrinya itu. Raka yang sedang memegang sesuatu di tangannya pun langsung saja meletakkan di atas meja. Minum pil ini, untuk mencegah agar kamu tidak hamil nanti, ucap Raka, meletakkan 2 pil pencegah kehamilan di atas meja. Bila berjalan ke arah lemari, dan mengambil seragam sekolahnya, melewati Raka begitu saja dan kembali masuk ke kamar mandi, dengan menahan rasa sesak di dada. Keluar lagi dari kamar mandi, Bila sudah lengkap dengan seragam sekolahnya, melihat Raka yang sudah duduk di kursi roda dan mengenakan kacamata hitam miliknya seperti biasa, Bila tidak mengerti kenapa suaminya berpura-pura menjadi orang buta dan lumpuh, padahal sebenarnya dia bisa melihat dan bisa berjalan. Kau akan diantar oleh sopir. Saya dan Faisal akan pergi ke rumah sakit. Setelah mengatakan itu, Raka mendorong kursi rodanya keluar dari kamar. Bila menghela nafas pelan, berusaha untuk selalu terlihat kuat, meskipun saat ini hatinya sedang hancur dan sakit. Di lantai bawah, tepatnya di ruang makan, Nadine dan Randy sudah menempati kursi biasa. Kedua orang itu saling pandang, melihat kedatangan Raka dan Faisal. Sayang, mana istri kamu? Tanya Nadine, dengan suara dibuat selembut mungkin. Bentar lagi turun, jawab Faisal. Nadine dan Randy kembali saling pandang, sambil tersenyum kecil. Kalau begitu, kita sarapan duluan saja, ucap Nadine, yang mendapat anggukan dari Randy. Di dalam kamar, Bila mengambil pil yang ada di atas meja, lalu memasukkan ke dalam laci. Setelah itu, Bila keluar dari kamar. Turun ke lantai bawah, Bila langsung keluar pintu utama dan melihat supir yang selalu mengantarnya ke sekolah. Neng, kita pergi sekarang. Iya, Pak. Saya buru-buru ada tugas sekolah,
Ucap Bila. Ya sudah, silahkan Neng. Mobil yang dinaikin oleh Bila keluar dari pintu gerbang yang menjulang tinggi, bersamaan dengan Raka dan Faisal yang baru saja keluar dari pintu utama. Apa dia sudah pergi ke sekolah? Sudah, Bos. Jawab Raka, menatap sang bos dengan curiga. Kita langsung ke rumah sakit sekarang. Baik, Bos. Setelah mobil keluar dari gerbang tinggi, Faisal pun langsung bertanya dengan masalah yang sudah terjadi, dan Raka pun langsung menceritakan awal terjadinya masalah itu. Sampai ia dan Bila menghabiskan malam yang panjang. Tapi gak ada salahnya sih, Bos. Kan kalian sudah sah jadi suami, istri. Tapi kita kan sudah buat perjanjian, Sal. Tapi gak apa-apa, kami sama-sama dalam pengaruh obat sialan itu. Dan bukan salahku sepenuhnya. Faisal hanya menanggapi itu dengan tawa kecil, membuat Raka kesal melihat wajah asistennya itu. Tapi siapa yang sudah berani mencampuri obat itu? Ada pelayan di rumah yang bekerja sama dengan wanita itu. Ucap Raka dengan kedua tangan terkepal kuat. Bos harus lebih berhati-hati lagi. Mobil melaju dengan cepat di jalan raya. Saat ini jalan tidak terlalu padat seperti biasanya. 23. Di sekolah Bila lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Intan, yang saat ini duduk di sampingnya pun hanya didiamkan terus. Biasanya mereka akan bercanda dan tertawa bersama, tapi tidak untuk kali ini. Bill, kamu kenapa sih? Kok diam terus dari tadi? Kamu lagi ada masalah ya? Tanya Intan, menatap Bila. Aku gak apa-apa, Kontan. Cuma kurang enak badan aja. Bila berusaha untuk tersenyum, meskipun dalam hatinya saat ini begitu rapuh. Minggu depan sekolah kita akan diadakan camping. Kamu mau ikut juga gak? Memangnya Jeti ya? Aku dengar-dengar katanya gak Jeti, karena panitianya lagi kurang sehat. Awalnya sih gak Jeti, tapi sekarang panitia udah diganti. Jeti kita bisa pergi camping. Aku lihat dulu deh. Ucap Bila. Ya, Jeti kamu gak mau ikut ya? Padahal aku udah wanti-wanti loh bareng kamu nanti di sana. Gak mungkin aku ikut. Sekarang aku udah gak tinggal di rumah ayah Herman lagi. Dan pasti aku gak akan diizinkan. Ucap Bila dalam hati. Hei, kok malah bengong sih? Gak apa-apa kok, lihat nanti deh. Obrolan keduanya lalu terhenti, karena seorang guru baru saja masuk, dan pelajaran pun dimulai. Di lain tempat, Raka dan Faisal melihat kondisi Tuan Hardi yang semakin hari semakin tidak ada kemajuan. Udah mau sebulan Tuan Hardi terbaring koma di rumah sakit. Seperti papa memang harus dibawa ke luar negeri. Ucap Raka tanpa melepaskan pandangannya dari sang papa. Nanti siapa yang akan menemani Tuan Hardi di sana, Bos? Mama, aku sudah ngomong sama Mama, dan Mama gak keberatan soal itu. Bagaimana dengan Bu Nadine? Dia pasti tidak akan setuju kalau Nyonya Aleta yang akan merawat Tuan di sana. Dia tidak akan pedulikan Papa. Buktinya aja sekarang dia tidak pernah lagi datang melihat Papa. Sekarang ini dia sibuk untuk memiliki perusahaan. Cuek. Pak Raka, Pak Faisal. Sapa dokter dengan ramah. Dok, saya berencana untuk membawa papa saya ke luar negeri. Lebih bagus, Pak. Saya juga ingin menyarankan soal itu. Di sana juga kan perawatannya sangat baik, Pak. Iya. Saya tidak tega melihat kondisi papa saya sekarang ini. Baik, Pak. Sal, kamu urusan semuanya beberapa hari ini, Mama akan datang menjemput papa. Dan ingat jangan sampai wanita itu atau yang lain tahu soal kepergian papa ke Amerika. Baik, Bos. Habis melihat Tuan Hardi, Raka dan Faisal keluar lagi dari rumah sakit dan kembali masuk lagi ke dalam mobil. Apa kita langsung kembali ke rumah, Bos? Iya, kita kembali ke rumah saja. Ucap Raka, melepaskan kacamata hitam miliknya saat sudah berada di dalam mobil. Mobil kembali keluar dari gerbang rumah sakit. Di pertengahan jalan Raka melihat mobil Nadine yang baru saja berbelok ke arah salah satu kafe. Sal, stop. Di sana ada mobil Nadine. Faisal melihat ke arah mobil Nadine. Terlihat wanita itu dengan cepat keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam kafe itu.
Sedang apa dia di sana? Ucap Faisal. Kau turun dan lihat dia bertemu siapa. Tapi ingat jangan sampai dia melihat kamu. Pakai ini. Raka memberikan topi dan juga masker. Jadi saya disuruh nyamar nih, bos. Udah pergi aja. Gak usah banyak tanya kamu. Faisal pun keluar dari mobil, dengan topi dan masker menutupi sebagian wajahnya. Masuk ke kafe itu, dan mengedarkan pandangannya di dalam sana. Terlihat Nadine duduk membelakangi pintu dan sedang mengobrol bersama seorang pria. Dengan santai Faisal masuk dan duduk di kursi tepat di belakang Nadine. Mana barang yang aku minta? Agak-agak mau kali ini sampai gagal lagi ya. Ucap Nadine, yang bisa didengar oleh Faisal. Kamu tenang aja. Ini udah benar-benar racun yang akan membuat targetmu mati seketika. Ucap seorang pria. Bagus, ini yang aku inginkan. Ucap Nadine. Dengan cepat Faisal keluar dari kafe itu, dan masuk ke dalam mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Ada apa? Tanya Raka. Nadine bertemu seorang pria. Nadine meminta obat racun dari pria itu. Bos harus lebih berhati-hati. Kau tenang saja. Aku sudah mengatur strategi. Aku sudah bilang kan kita ikut permainan mereka. Ucap Raka, sambil tersenyum menakutkan. Faisal lalu kembali menjalankan mobil, sebelum nanti Nadine melihat mobil mereka di sana. Keluar dari kafe itu, Nadine kembali menjalan mobilnya menuju perusahaan, sekalian akan melihat Randy di dana. Kebetulan jarak dari kafe itu ke perusahaan tidak terlalu jauh. Memarkir mobil di lobi kantor, Nadine lalu keluar dari mobil. Bu Nadine. Sapa petugas yang sedang berjaga di depan. Dengan pedenya Nadine berjalan masuk, melewati resepsionis begitu saja, membuat dua wanita yang duduk di sana saling bisik melihat ke Nadine. Masuk ke dalam lift, Nadine sambil tersenyum manis. Dalam benak Wani itu sebentar lagi perusahaan akan menjadi miliknya dan Randy, dan Nadine sudah berhayal akan menjadi orang paling kaya di negara itu. Tidak sia-sia juga. Bertahan dengan pria itu ya, meskipun aku tidak pernah dibelai sama sekali. Ucap Nadine. Ting. Keluar dari lift, Nadine pergi ke ruangan kerja Randy, tanpa mengetuk pintu Nadine masuk begitu saja. Clek. Randy, apa yang kamu lakukan? Teriak Nadine, melihat seorang wanita di pangkuan putranya. Mama, kok masuk gak ketok pintu dulu sih? Randy menurunkan wanita itu. Siapa kamu? Keluar dari sini! Usir Nadine, dan wanita yang berpakaian kantor itu pun keluar dari sana. Nadine menatap Randy dengan tajam, sedangkan yang ditatap hanya santai saja, seolah tidak terjadi apa-apa barusan. Bukannya kerja, malah asyik-asyikan bercumbu sama perempuan kamu. Aduh mama, itu tuh hiburan mah. Lagian ngapain juga kerja kan nanti bakalan jadi milik kita juga perusahaan ini. Tapi gak harus ciuman dengan wanita lain juga. Kamu lupa punya pacar. Randy sama Arini sudah putus mah. Kok mama gak tahu? Baru semalam juga, Arini lihat aku dengan wanita lain di klub. Makanya jangan gila perempuan Randy. Kesal Nadine. Ayolah mah, mereka yang suka rela mendekati Randy, ya masa Randy harus nolak sih? Kan rugi. Percuma tahu gak ngomong sama kamu. Bikin sakit kepala. Mama mau ke ruangan papa kamu dulu. Ngapain ke sana mah? Di sana Randy nemuin fotonya mamanya Raka. Langkah Nadine terhenti, berbalik melihat putranya lagi. Jadi pria itu masih mempunyai perasaan sama wanita sialan itu. Kurang ajar dia. Dia harus secepatnya disingkirkan juga. Ucap Nadine, mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Kapan Raka akan tiada mah? Randy udah gak sabar pengen jadi pemilik perusahaan besar ini. Randy malas kerja gini terus. Kalau udah jadi bos kan Randy udah bisa bebas nyuruh-nyuruh. Kita tunggu. Sebentar lagi, ke-24. Bila selalu menghindar kalau dia berpapasan dengan Raka. Keduanya juga saling diam semenjak kejadian malam itu. Siang tadi tahun Hardy baru saja berangkat ke Amerika bersama Nyonya Aleta, dan tentunya tanpa sepengetahuan Nadine dan Randy. Nyonya Aleta mempercepat waktu
untuk datang menjemput mantan suaminya itu. Dan Raka juga tidak mengantar mereka ke bandara. Apa keberangkatan mereka tidak diketahui oleh wanita itu? Tidak, bos. Jawab Faisal. Bagus. Saat ini mereka berada di balkon kamar. Jam saat ini sudah menunjukkan pukul 4 sore. Bagaimana dengan perusahaan? Sejauh ini baik-baik saja, bos. Randy juga datang ke kantor cuma ingin menggoda karyawan wanita saja di sana. Kapan bos mau menyudahi semua ini? Tunggu sedikit lagi. Aku ingin memberikan kejutan untuk mereka. Ucap Raka. Baik, bos. Tapi bos harus lebih berhati-hati. Faisal tidak henti-hentinya mengingatkan sang bos. Kalau kau ingin ke bawah, minta pelayan untuk membuat teh untukku. Baik, bos. Faisal lalu keluar kamar dan masuk ke dalam lift untuk turun ke lantai bawah. Faisal mencari pelayan sampai ke dapur. Kamu, tolong buatkan tuan muda teh. Baik, Pak. Jawab pelayan dengan sopan. Setelah itu, Faisal pergi dari dapur. Pelayan itu pun membuat teh, tapi gulanya kurang manis. Pergi ke rak untuk mengambil gula dan meninggalkan teh yang sudah ia buat. Terlihat pelayan yang satunya lewat dengan cepat dan memasukkan sesuatu ke dalam teh itu, dan dengan cepat pelayan itu pergi dari sana sambil tersenyum senang. Sedangkan pelayan yang mengambil gula, kembali menambahkan gula ke dalam teh itu, mengaduknya lagi lalu meletakkan sendok ke atas piring kecil. Pelayan itu akan membawa teh ke lantai 3, tapi melihat Bila yang akan masuk ke dalam lift, dengan cepat pelayan itu memanggilnya. Ada apa, Bi? Non mau ke atas kan? Tolong bawakan teh tuan muda ya. Tadi minta sama Pak Faisal, Bibi mau lanjut kerja lagi. Ya sudah. Bila mengambil teh itu, dan membawa masuk ke dalam lift. Tak jauh dari sana, pelayan dan Nadine tersenyum senang dan saling ces. Ting! Bila keluar dari lift, dan langsung masuk ke dalam kamar, terlihat Raka baru saja masuk melalui pintu balkon, Bila langsung meletakkan teh panas itu di atas meja. Teh yang dititipkan oleh pelayan. Setelah mengatakan itu Bila berbalik dan akan keluar kamar lagi. Tapi sebelum Bila memegang handle pintu. Prang! Suara pecahan gelas terdengar begitu nyaring di telinga Bila. Dengan cepat Bila berbalik dan melihat Raka sedang memegang dadanya dan busa keluar banyak dari mulutnya. Bila terdiam di tempat dengan tatapan kaget. Ah! Dengan cepat Bila berlari mendekati sang suami tapi Raka perlahan jatuh dari kursi roda yang ia duduki itu. Bila langsung mengangkat kepala Raka dan meletakkan di atas pengakuannya. Bangun! Ini kenapa? Panggil Bila sambil menangis bercampur rasa takut. Melihat sang suami sudah tidak sadarkan diri dengan busa keluar dari mulut. Tolong! Teriak Bila. Dan tak berselang lama pintu terbuka dan masuk Nadine dengan menatap kaget. Raka! Ya ampun sayang kamu kenapa? Apa yang sudah kamu lakukan sama Raka ha? Bentak Nadine, menatap Bila dengan tajam. Saya tidak melakukan apapun tante. Tiba-tiba saja sudah seperti ini. Ucap Bila sambil menangis. Raka bangun sayang. Raka! Panggil Nadine sambil tersenyum senang. Bos, bos. Panggil Faisal dengan cepat mendekati Raka dan melihat busa keluar dari mulut sang bos. Busa! Ucap Faisal melihat Bila yang sedang menggeleng pelan sambil menangis. Kuta bawa bos ke rumah sakit sekarang. Faisal langsung membawa sang bos, diikuti oleh Bila dan Nadine di belakang. Biar aku yang duduk di kursi belakang. Ucap Bila, dan kepala Raka diletakkan di pangkuan Bila lagi. Sedangkan Nadine duduk di kursi depan bersama Faisal yang mengemudi mobil. Bangun, kamu harus bertahan. Panggil Bila, dengan suara lirih. Faisal melihat itu dari kaca spion. Apa yang sudah kamu lakukan sama Raka ha? Kamu mencoba ingin membunuhnya iya? Teriak Nadine. Gak tante, aku juga gak tahu kenapa bisa jadi gini. Aku gak tahu apa-apa. Bila melihat Raka dengan berlinang air mata, sampai air mata Bila menetes sampai ke wajah suaminya.
Tiba di rumah sakit, Raka langsung dibawa masuk ke ruang IGD untuk segera mendapatkan penanganan dokter, dan Bila, Nadine dan Faisal menunggu di depan. Mama, bagaimana dengan Kak Raka? Tanya Rendi yang baru saja tiba, dengan baju kantornya. Lagi ditangani sama dokter sayang, semoga saja kakak kamu baik-baik aja. Ucap Nadine, terlihat menangis di depan Bila dan Faisal. Bila terlihat bolak-balik di depan pintu IGD. Sudah hampir 1 jam Raka ditangani sama dokter, tapi dokter belum juga keluar. Nona, duduk dulu. Ucap Faisal. Cuek. Pintu IGD terbuka, dokter keluar sambil melepaskan masker yang ia pakai, melihat semua yang ada di sana. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Tanya Nadine. Dengan cepat. Dokter terlihat menghela nafas pelan. Melihat semua yang ada di situ bergantian, sedangkan Nadine dalam hati tersenyum senang. Begitupun dengan Rendi. Sedangkan Bila mengusap air matanya, menantikan jawaban dari sang dokter. Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin tapi pasien tidak bisa tertolong. Ucap dokter dengan tatapan iba. Gak mungkin, ini pasti salah suami saya pasti masih hidup dok. Suami saya masih hidup kan dok? Ucap Bila, dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Maafkan kami mbak, pasien sudah meninggal dunia. Pasien meminum racun yang efeknya sangat keras, sampai membuat nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Jelas dokter. Ini gak mungkin. Ucap Bila, terduduk di lantai sambil menangis, sedangkan Faisal terdiam di tempat dan menatap iba pada Bila. Tak berselang lama, 2 polisi datang dan langsung menghampiri mereka. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Tangkap dia, Pak. Dia sudah meracuni suaminya sendiri, Pak. Dipembunuh suaminya sendiri, Pak. Ucap Nadine. Gak, saya tidak membunuh suami saya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Tolong jangan tangkap saya, Pak. Sekarang juga Anda ikut kami ke kantor polisi. Ucap salah satu polisi, dan langsung membawa Bila dengan paksa. Tapi saya bukan pembunuh, Pak. Lepaskan saya. Teriak Bila, tapi percuma saja dia melawan tak bisa berbuat apa-apa sekarang. Sedangkan Nadine dan Rendi tersenyum senang. Sekarang rencana mereka sudah berhasil, Raka sudah tiada dan Bila masuk penjara karena dituduh membunuh suaminya sendiri. Air mata Nadine kembali mengalir masuk ke dalam ruang IGD, dan melihat Raka yang sudah tertutup dengan kain putih. Di sana tidak hanya Nadine, tapi ada Rendi dan Faisal. Apa yang harus mama katakan sama papa kamu sayang? Hiks. Sabar ma, semua ini udah jadi takdir. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ucap Rendi, mengusap lengan sang mama. Maaf. Jenazah akan segera dibawa ke kamar jenazah dan akan langsung dibersihkan. Ucap salah satu petugas kesehatan. Iya Pak silahkan. Ucap Nadine. Ranjang pasien itu pun dibawa keluar dari IGD dan dibawa masuk ke kamar jenazah. Nadine, Rendi dan Faisal menyaksikan itu semua. Gi, buang-buang air mata aja nangisin anak itu. Ucap Nadine saat sudah masuk ke dalam mobil. Tapi aktingnya mama bagus juga tadi. Puji Rendi. Sekarang Raka sudah tiada, kamu harus cepat-cepat cari berkas penting perusahaan, agar kita bisa membalikan nama Raka menjadi nama kamu. Iya mah, setelah Raka dikuburkan, aku akan langsung menempati tempat CEO. Ucap Rendi, mobil pun keluar dari gerbang rumah sakit. Nadine dan Rendi terlihat begitu bahagia karena rencana mereka berhasil untuk menyingkirkan Raka, dan target mereka selanjutnya adalah Tuan Hardy. 25. 1 bulan kemudian, berita kematian putra tunggal Tuan Hardy Mahendra sama sekali tidak diketahui oleh siapapun, kecuali orang rumah dan orang terdekat saja. Karena Nadine dan Rendi menyembunyikan semua itu, dan mereka juga mengeluarkan banyak uang untuk menutup mulut orang-orang yang ada di kantor. Dan kalau uang sudah bermain, siapapun akan bungkam,
Tentunya keduanya mendapat banyak uang dari hasil mengambil uang perusahaan. Akhir-akhir ini, Randy begitu rajin datang ke kantor. Karena sedang menjalankan rencana untuk pengalihan nama pemilik perusahaan, dan hari ini, nama perusahaan akan berganti dari Raka Mahendra, akan menjadi Randy Saputra. Nadine keluar dari kamar, dengan setelah baju mahal dan tas branded miliknya. Jangan lupakan kacamata fashion yang ada di atas kepala wanita itu. Sayang, gimana kamu udah siap? Tanya Nadine, melihat Randy yang sudah rapi dengan setelah jas kantor. Udahlah, Ma. Randy udah gak sabar pengen jadi bos dan memerintah semua karyawan kantor. Ucap Randy, berjalan menghampiri Nadine dengan gaya coolnya. Sebelah tangan Randy masukkan ke dalam saku celananya. Kalau begitu ayo kita pergi ke kantor. Mama juga mau lihat kamu jadi bos di sana. Ucap Nadine, tersenyum senang. Keduanya lalu keluar rumah. Mobil sport yang baru saja Randy beli kemarin terparkir dengan indah di depan pintu utama. Bahkan mereka akhir-akhir ini sering menghambur-hamburkan banyak uang. Keren juga ya mobil yang kamu pilih. Pantas saja harganya selangit. Ucap Nadine setelah masuk ke dalam mobil. Ma, kapnya dibuka ya. Biar kelihatan keren di jalan. Iya, Mama juga pengen dilihat para pengendara lain. Ucap Nadine, tersenyum manis melihat putranya. Mobil sport milik Randy pun keluar dari halaman rumah besar itu. Dan benar saja semua mata para pejalan kaki melihat mobil itu melintas di depan mereka. Dan mereka berdecak kagum. Sayang lihat, semua mata para pejalan kaki melihat mobil kamu. Dasar orang miskin. Ucap Nadine, memakai kacamata hitam miliknya. Mobil terus melaju di jalan raya. Terik matahari tidak dipersulit oleh Randy dan Nadine. Yang terpenting mereka bisa menunjukkan pada pengendara lain, kalau mobil mereka paling bagus dan paling mewah di sana. Di lain tempat, Rutan terletak di Jalan X. Saat ini sedang ramai oleh pengunjung yang berdatangan. Bila terlihat baru saja keluar dari kamar mandi. Saat ini wajah Bila terlihat sangat pucat. Sudah sebulan Bila berada di penjara. Dan selama sebulan itu juga tidak pernah ada orang yang ia kenal datang untuk melihatnya. Lu muntah-muntah lagi? Tanya seorang wanita tua, yang saat ini duduk di lantai. Iya, gak tahu kenapa saya sekarang sering muntah-muntah. Ucap Bila, kembali duduk di tempat biasa. Muka lu pucat banget. Lu lagi gak enak badan ya? Gak cuma muntah-muntah aja. Jawab Bila. Nih lu gosok minyak angin. Siapa tahu aja lu masuk angin. Pakai aja kemarin anak gue ngasih gue ini. Makasih ya. Bila mengambil minyak angin itu, dan menggosok di leher juga di dekat hidung. Selama lu sebulan di sini, gak ada saudara lu yang datang lihat lu. Gak ada. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ucap Bila, mengingat terakhir kali dibawa polisi dari rumah sakit. Karena dituduh membunuh suaminya sendiri. Memang Bila yang membawa teh itu ke kamar. Tapi Bila tidak tahu kenapa sampai ada racun di dalam teh itu. Air mata Bila mengalir. Mengingat Raka yang tidak sadarkan diri dan busa keluar dari mulutnya. Udah gak usah sedih. Lu sabar aja semoga nanti lu bahagia. Bila tersenyum kecut. Mustahil buat Bila kalau dia akan bahagia. Sekarang masa depannya sudah hancur. Gak punya saudara dan sekarang dia sedang di penjara. Mungkin Bila juga sudah dikeluarkan dari sekolah. Karena sudah sebulan libur tanpa alasan. Apalagi suaminya sudah tiada sekarang. Air mata Bila semakin banyak keluar dan membasahi pipinya. Bila menghapus air matanya, lalu melihat keluar di mana para petugas mulai membagikan makanan untuk para tahanan lain. Kedua mata Bila berbinar senang, melihat makanan disodorkan untuknya, karena Bila memang sudah sangat lapar, padahal hari masih sangat pagi. Entah kenapa Bila akhir-akhir ini sering merasakan lapar. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bila langsung membuka kotak makanan, dan langsung melahapnya dengan cepat, dan semua itu tak luput dari pandangan wanita yang ada di depannya. Lu lapar banget ya? Bila hanya menyahut dengan anggukan kepala, sambil memakan makanannya. Nih ikannya buat lu aja. Gue gak suka ikan gini. Benar. Iya. Nih ambil aja. Daripada gue kasih kucing lebih kasih orang.
Makasih ya. Ucap Bila, lalu kembali melahap makanannya lagi. Iya sama-sama. Dia dalam tahanan itu. Bila hanya berdua dengan wanita itu. Karena yang lain dipisahkan karena sering berantem. Randy terlihat berdecak kesal. Karena saat ini mereka terjebak macet. Saat sudah hampir mendekati kantor, di depan sana ada sebuah truk yang menabrak pohon dan karena itu terjadi kemacetan panjang. Randy menutup kap mobilnya, karena sudah terasa panas. Mah, bagaimana dengan Hardy? Selesai kamu menguasai perusahaan Mahendra, Mama akan kirim Max untuk menghabisi Hardy dan Aleta di luar negeri, agar mereka berdua menyusul anak kesayangan mereka yang sudah tiada itu. Mendengar Hardy dibawa ke luar negeri oleh Aleta, membuat Nadine kesal dan marah, karena tanpa sepengetahuan dirinya, Tuan Hardy dibawa pergi. Gratit. Pak Tommy, ucap Nadine, melihat layar ponselnya. Angkat aja, Mah, ucap Randy. Halo Pak, selamat pagi, ucap Nadine dengan suara selembut mungkin. Selamat pagi Bu Nadine, saya sedang terjebak macet mungkin akan sedikit terlambat sampai ke kantor, ucap seseorang dari seberang sana. Tidak apa-apa Pak, kamu juga masih di jalan karena terjebak macet juga. Oke Bu, sampai ketemu nanti di kantor, ucap pria itu, lalu mematikan sambungan teleponnya. Duh lama banget sih, ngapain aja sih petugas di depan sana? Bukannya mengurai kemacetan malah berdiri aja. Kesal Nadine. Menunggu hampir 1 jam, akhir jalan kembali normal lagi dan truk yang kecelakaan itu sudah diangkut oleh mobil besar. Tiba di lobi kantor, semua karyawan yang masih berada di luar, melihat ke arah Nadine dan Randy yang baru saja keluar dari mobil. Dengan sombongnya mereka masuk begitu saja ke dalam kantor, tanpa menyapa para karyawan yang berpapasan dengan mereka berdua, dan terdengar bisik-bisik dari para karyawan lain. Bu Nadine, Pak Randy, sapa Pak Tommy, yang sedang menunggu mereka di ruang tunggu lantai dasar. Nadine melihat Faisal yang baru saja keluar dari lift khusus. Dengan cepat Nadine menghampiri Faisal. Hei, dari mana kamu? Kenapa kamu keluar dari lift khusus, ha? Nadine menatap Faisal dengan tajam. Bu, saya kebetulan lewat dan mampir sebentar. Biar bagaimanapun perusahaan ini adalah milik bos saya, ucap Faisal. Apa? Milik bos kamu? Kamu lupa kalau bos kamu itu sudah mati. Sebentar lagi perusahaan ini akan menjadi milik Randy, dan kamu jangan pernah menginjak kaki di kantor ini lagi, ucap Nadine dengan tatapan tajam melihat Faisal. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf, ucap Faisal, lalu keluar dari kantor. Nadine menatap punggung Faisal yang tidak terlihat lagi. Ngapain dia di sini? Seenaknya saja masuk ke dalam sini. Memangnya ini kantor milik bosnya apa? Ucap Nadine, lalu kembali menghampiri Randy dan Pak Tommy. Maaf Pak, tadi saya habis melihat seseorang, ucap Nadine. Tidak apa-apa Bu, kita ngobrol di sini atau di mana nih? Gimana kalau kita ngobrol langsung di atas saja Pak? Kan ini ceritanya ingin mengalihkan nama pemilik perusahaan. Jadi alangkah baiknya kita bicara di ruangan CEO saja, ucap Nadine. Tapi Bu, maksud saya Bu. Ucapan Pak Tommy terhenti, karena Nadine kembali bersuara lagi. Iya Pak, yang akan jadi pemiliknya sebentar lagi kan anak saya Randy. Jadi lebih baik kita langsung ngomong di atas saja, apalagi berkas-berkas penting perusahaan ada di ruangan CEO saat ini, ucap Nadine. Ya sudah, silahkan. Mereka lalu masuk ke dalam lift, untuk menuju lantai paling atas. Ting! Nadine, Randy dan Pak Tommy keluar dari dalam lift, sambil tersenyum dan membahas hal penting. Bu Nadine, Pak Randy, saya ke toilet sebentar. Bapak sama Ibu duluan saja ya. Baik Pak, Uya ruangannya di situ ya, bukan di sana, ucap Nadine menunjuk ruang CEO. Baik Bu. Pak Tommy pergi menuju toilet,
Sedangkan Nadine dan Randy berjalan ke arah pintu ruangan khusus CL. Karena mulai hari ini ruangan itu akan ditempati oleh Randy. Randy mendorong pintu ruangan itu dengan keras. Dan tertawa tanpa henti di dalam sana. Hahaha, akhirnya perusahaan keluarga Mahendra akan jadi milikku sebentar lagi. Ucap Randy berbalik belakang melihat Nadine, yang juga ikut tersenyum. Saat Randy berbalik ke depan lagi, Randy dikagetkan dengan seseorang yang duduk di kursi kebesaran sambil menghadap belakang. Membuat Randy menatap Nadine heran. Siapa kamu? Ucap Randy dengan suara menggelegar. Bab ke-26.